Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang telah saya pelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Apa saja yang akan saya sampaikan dalam video koneksi antar materi kali ini? Mari kita ikuti video berikut ini. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, adapun pemahaman yang sudah saya dapatkan selama mengikuti 4 modul, dari modul pertama sampai modul yang keempat ini, banyak hal yang saya dapatkan. Tetapi yang pertama mengenai materi-materi inti, yaitu terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah kemampuan pribadi untuk mengontrol dirinya. Seseorang tidak akan bisa mengontrol orang lain. Karena pada dasarnya, berdasarkan modul yang sudah saya pelajari ini, kontrol terbesar itu ada pada diri kita masing-masing. Diumpamakan seperti ketika kita sedang menggenggam suatu tangan, salah satu dari tangan kita ini, ketika orang lain mencoba membukanya, saat itu kita tidak akan pernah mengizinkan mereka membukanya. Kenapa? Karena bagi kita apa yang kita genggam, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi orang lain hanya akan bisa membuka itu apabila kita mengizinkannya. Begitu juga dengan nilai-nilai kebajikan atau dengan nilai-nilai kebaikan yang akan ditanamkan pada diri kita. Hendaknya tidak dengan paksaan, melainkan dengan cara yang lebih manusiawi. Bagaimana cara ini bisa mengajak dan membujuk orang yang bersangkutan untuk membuka hati dan pikirannya untuk menerima suatu nilai, sehingga dia dapat menjadi pribadi yang disiplin secara positif. Dalam modul kali ini juga kami diajarkan mengenai teori-teori dasar. Teori-teori yang mendasari motivasi seseorang melakukan suatu tindakan. Pertama, motivasi untuk menghilangkan rasa sakit. Tidak ingin diberikan hukuman, tidak ingin diberikan tindakan yang tidak nyaman sehingga melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu guru hebat, yang saya pahami adalah kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan ini masih bersifat eksternal. Lalu yang ketiga, yaitu yang paling penting dan mendasari disiplin positif, yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri, yang mana motivasi ini bertujuan untuk menghargai diri, bahwasanya menjadi pribadi yang disiplin, memiliki budaya yang positif, itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk dirinya. Dengan demikian, apabila kita kaitkan dengan kasus menggenggam tangan tadi, maka kita akan secara sukarela membuka genggaman tangan kita apabila kita sudah tahu bahwa mungkin genggaman tangan kita ini berisi barang berbahaya, sehingga kita akan melepaskan dan menerima permintaan dari lawan atau dari orang di luar diri kita untuk bisa membuka genggaman tangan tersebut. Nah, di modul ini juga saya belajar mengenai hukuman dan penghargaan, di mana hukuman ini ternyata memberikan dampak yang sangat negatif kepada seorang individu, di mana hukuman ini cenderung memberikan rasa trauma dan rasa rendah diri. Dan selanjutnya kami juga diajarkan bahwasanya setiap perilaku manusia itu terjadi, atau setiap perilaku manusia itu dilakukan karena ada sebuah motivasi dan ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah, kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan atas kesenangan. Kebutuhan untuk dicintai dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan atas sebuah kebebasan, dan juga kebutuhan akan penguasaan. Apabila kelima kebutuhan ini terpenuhi, maka pribadi akan menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai yang baik, memiliki perilaku yang positif. Tapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan negatif, menjadi suatu bentuk protes bahwasanya kebutuhannya tidak terpenuhi. Dengan begitu, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk bisa memahami perilaku siswa itu kita perlu melakukan dan mengambil suatu tindakan, yaitu mengambil posisi kontrol.
Posisi kontrol yang bisa kita lakukan ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, lalu yang keempat memantau, lalu yang terakhir adalah manajer. Dari kesemua posisi kontrol tersebut, yang paling efektif adalah posisi sebagai manajer, di mana di situ dia bertindak sebagai teman sekaligus pemantau yang berkolaborasi secara baik, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pembuatan rasa bersalah pada anak yang bisa menimbulkan turunnya harga diri mereka. Posisi kontrol sebagai seorang manajer erat hubungannya dengan pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik, nilai-nilai manusiawi yang bisa dipercayai oleh setiap anak di dalam kelas. Keyakinan kelas ini sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, di mana guru di sini sebagai manajer memandu dan membersamai siswa untuk menentukan nilai-nilai apa saja yang patut untuk mereka yakini. Keyakinan kelas ini tentunya nanti akan kita bawa pada suatu tahapan pemecahan masalah, suatu tahapan di mana tahapan ini adalah tahapan untuk membuat anak disiplin tanpa menyakiti mereka secara fisik ataupun secara psikologis, yaitu segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada 3 cara untuk mendisiplinkan seseorang. Pertama dengan menggunakan hukuman, yang kedua dengan menggunakan konsekuensi, dan yang ketiga dengan menggunakan teknik restitusi. Hukuman itu cenderung menyakiti anak secara fisik dan juga tidak berkaitan dengan apa pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih berkaitan, namun terjadi atas sebuah kesepakatan. Konsekuensi ini memang masih menyakiti siswa dalam jangka waktu yang singkat, tetapi kemungkinan untuk merubah sikap mereka menjadi lebih positif itu lebih besar. Lalu yang ketiga, yang paling positif dan juga bisa memberikan sebuah perubahan yang berarti dan bermakna bagi siswa, yaitu restitusi. Restitusi di sini berisi kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang mengajak siswa untuk menyadari kesalahannya dan menyadari fakta bahwa membuat kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar. Dan mereka diajak untuk bisa memutuskan solusi-solusi apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah mereka buat. Pada akhirnya akan terbentuk pribadi yang bertanggung jawab, memiliki nilai problem solving yang tinggi, dan juga kesadaran akan pentingnya menghargai diri dan menghargai orang lain. Baiklah, perubahan positif yang terjadi pada diri saya untuk menciptakan budaya positif di kelas, yang tentunya budaya positif ini bisa tercipta apabila setiap siswa itu bisa mendisiplinkan dirinya secara positif. Tentu setelah mempelajari modul ini, yang paling berkesan bagi saya adalah tentang pemberian hukuman yang ternyata memang benar tidak memberikan perubahan apapun pada siswa, justru menyakiti siswa secara psikologis maupun fisik. Tetapi di samping itu saya juga berusaha secara maksimal untuk bisa menerapkan teknik restitusi untuk bisa mengajak siswa berdiskusi, mengajak siswa bermusyawarah tentang apa sih sebaiknya yang mereka lakukan tentang kesalahan yang mereka sudah berbuat. Dan tentunya di sini saya juga membantu siswa, membersamai siswa untuk menyadari kebutuhan mereka akan beberapa hal dan menyadarkan mereka bahwa kesalahan itu suatu hal yang wajar, tetapi bukan sesuatu hal yang dibenarkan. Kenapa demikian? Dari kesalahan kita belajar mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan dari kesalahan juga kita menyadari bahwasanya sesuatu yang tidak benar di dalam masyarakat akan melanggar nilai-nilai tertentu, sehingga perlu diperbaiki dan juga perlu dicari solusinya. Terkait penerapan materi-materi inti budaya positif ini, mungkin lebih kepada aspek peran kontrol, ya, peran kontrol atau posisi kontrol sebagai guru. Selama ini saya sangat menyadari betul bahwa saya belum bisa menerapkan diri saya atau menempatkan diri saya sebagai seorang manajer bagi anak-anak pendidik saya. Selama ini saya justru cenderung melakukan posisi sebagai pemantau, kemudian sebagai teman sesekali, dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Bahwa ternyata untuk mendidik seorang anak itu dengan kekerasan, dengan
baik itu kekerasan fisik maupun verbal, itu bagi saya sangat berdampak luar biasa terhadap masa depan mereka. Kenapa? Karena secara psikologis mereka sudah merasa dirinya adalah pembuat masalah dan tidak berguna, sehingga mereka tidak punya kesempatan atau peluang berpikir untuk bisa melakukan hal yang lebih positif. Tentunya perasaan saya sangat merasa bersalah ya. Kenapa? Karena selama ini sebelum saya mengetahui begitu ya fakta-fakta ini, saya merasa saya sudah melakukan hal yang benar. Mendisiplinkan anak itu harus pakai sedikit kekerasan. Kenapa? Karena tanpa kekerasan tuh mereka mungkin akan sangat sulit ya menerima apa maksud kita gitu. Mungkin pada saat itu saya belum tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi saya sangat merasa bersalah sekali. Mengenai penerapan yang sudah baik, menurut saya adalah bagaimana saat ini saya berada di dalam kelas sudah bisa menerapkan dan juga sudah bisa menempatkan posisi diri sebagai seorang manajer dan juga sebagai seorang teman bagi mereka sekaligus pemantau. Terkait hal yang perlu diperbaiki, tentu masih banyak hal yang perlu saya perbaiki, terutama dalam hal konsultasi dengan siswa, kemudian mediasi dengan siswa, mencari pemecahan masalah bersama begitu. Di samping itu juga sulitnya memahami kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi bagi mereka di sekolah. Kalau secara fisiologis mungkin bisa dipenuhi di rumah oleh orang tua mereka, tetapi yang secara psikologis itu kan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh lingkungan mereka di sekolah, lingkungan belajar seperti itu. Mungkin itu yang harus saya perbaiki, bagaimana bisa mengklasifikasikan dan memahami kebutuhan dasar mereka. Mengenai posisi kontrol apa yang biasa saya terapkan di saat pembelajaran bersama anak-anak atau interaksi dengan murid-murid, sebelum saya mempelajari ini, saya tidak menyadari itu posisi apa. Tetapi setelah mempelajari modul ini, sepertinya saya lebih kepada posisi sebagai seorang pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, lalu tingkatan tertinggi itu sebagai seorang teman. Dan saat itu perasaan saya merasa saya sudah melakukan hal yang benar karena saya belum mengetahui fakta-fakta ini. Tentunya saya sekarang lebih mencoba untuk menjadi seorang pemantau teman sesekali, dan juga yang sedang saya coba terapkan itu adalah sebagai seorang manajer bagi siswa-siswi saya, karena itu posisi yang paling proporsional. Kita bisa dekat dengan siswa, kita juga bisa memberikan batasan atau gap-gap tertentu yang tidak boleh mereka lewati sebagai seorang murid dengan gurunya sendiri. Nah, tentunya kalau dari perbedaan, tentu ada perbedaan Bapak dan Ibu guru hebat. Perbedaannya adalah sekarang saya merasa lebih rileks, lebih enjoy, dan lebih menikmati setiap prosesnya. Nah, kenapa demikian? Karena setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu arah dan tujuan kita mendidik itu mau kemana, bagaimana cara kita mengatasi beberapa masalah yang terjadi. Seperti itu. Ya, sepertinya saya tanpa sadar pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh Bapak dan Ibu guru hebat. Pada saat itu saya menerapkannya mungkin pada tahapan yang pertama dan kedua, ya. Tetapi tahapan pertama jarang saya lakukan. Saya langsung to the point ke tahapan yang kedua, memvalidasi masalahnya apa, lalu membuat mereka mengakuinya, lalu memberi hukuman atau menunjukkan konsekuensi. Mungkin seperti itu. Nah, selain konsep-konsep yang ada di modul ini, menurut saya
sudah cukup bagus untuk bisa menciptakan sebuah budaya positif, lingkungan yang positif, dan juga tentunya yang paling mendasar adalah disiplin yang positif. Tetapi Bapak dan Ibu guru hebat, menurut saya ada hal yang perlu ditambahkan, yaitu bagaimana membangun sebuah semangat untuk bisa tetap konsisten, komitmen, dan konsekuen terhadap apa yang sudah ditetapkan sebagai suatu tindakan yang positif. Karena disiplin yang positif itu tidak akan terjadi apabila kita tidak memiliki komitmen untuk melakukannya, tidak memiliki konsistensi untuk melakukannya, dan juga konsekuensi. Ya, kadang perlu Bapak Ibu kita untuk membuat sebuah perjanjian, ya, deal dengan diri kita sebagai guru agar konsisten menerapkan semua konsep-konsep yang sudah sangat baik yang ada di modul ini. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih menyadari bahwasanya kita hidup dan kita berprofesi sebagai seorang guru ini tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang ilmu, tetapi yang paling penting adalah tentang bagaimana mereka berakhlakul karimah agar bisa menjadi pribadi yang memiliki disiplin positif. Bapak dan Ibu guru hebat, tetap semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat sudah menyaksikan video koneksi antar materi yang saya buat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.